Kebakaran menghanguskan sejumlah bangunan di kawasan Pasar Bojong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Artis Zaskia Meka bersama relawan kemanusiaan Indonesia salurkan bantuan untuk ratusan keluarga Suriah di kamp pengungsian Mafraq, Yordania. Krisis kelaparan mengancam warga Gaza. Ribuan warga berdesakan berebut makanan. Anda kembali di Anyus Pagi pemirsa. Api menghanguskan sejumlah bangunan di kawasan Pasar Bojong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga pun panik saat melihat api yang merambat ke perkampungan. Hari ini mau isak kebakaran Pasar Bojong. Api cukup luas. Kebakaran hebat melanda kawasan Pasar Bojong, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa malam. Api semakin membesar. Kobaran api yang mulai terlihat sekitar pukul 19 dengan cepat menyebar dan melahap sejumlah bangunan lapak milik para pedagang. Warga sempat dilanda kepanikan setelah amukan si jago merah terus meluas ke bagian lain bangunan pasar. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bekasi yang dibantu warga berusaha memadamkan api yang terus membesar akibat hembusan angin yang kencang. Pihak berwenang masih menyelidiki penyebab kebakaran yang melanda pasar ini dan warga diimbau tetap waspada serta menjauh dari area kebakaran demi keselamatan. Pemirsa, meski Israel telah melonggarkan kebijakan blokade dan mengizinkan masuknya sebagian bantuan makanan ke jalur Gaza, krisis kelaparan masih mengancam warga Gaza. Warga berdesakan berebut makanan. Situasi memprihatinkan terlihat saat warga di jalur Gaza berebut makanan. Orang dewasa dan anak-anak berdesakan dengan harapan bisa memperoleh makanan yang tersisa dari dalam kuali. Hal ini terjadi akibat persediaan pangan yang makin menipis, terutama pasca blokade total bantuan kemanusiaan yang sempat dilakukan Israel selama lebih dari 2 bulan. Tidak hanya makanan, warga di jalur Gaza juga mengalami kelangkaan air bersih, bahan-bahan bakar, dan juga obat-obatan. Pemirsa, artis Zaskia Meka menjadi salah satu relawan kemanusiaan Indonesia yang menyalurkan bantuan untuk ratusan keluarga Suriah yang mengungsi di kamp pengungsian Mafraq, Yordania. Lebih dari 1 juta warga Suriah mengungsi di Yordania. Di tengah kondisi yang serba terbatas, relawan kemanusiaan Indonesia hadir bagi mereka. Di kamp pengungsian Mafraq, Yordania, para relawan menyalurkan bantuan mulai dari makanan siap santap, mainan bagi anak-anak, hingga pemeriksaan kesehatan. Kita berbagi paket bahan pangan siap saji untuk sekitar 400 kepala keluarga. Kita berbagi paket bahan pangan keluarga sekitar 200 paket untuk kepala keluarga, dan kita berbagi makanan-makanan bergizi untuk anak-anak dan serta mainan anak-anak untuk anak-anak Suriah. Sementara itu rencananya Juli mendatang sekitar 200 kepala keluarga Suriah akan kembali ke tanah air mereka. Nah, karena mereka insya Allah di bulan Juni atau Juli mereka akan pulang ke negaranya, karena negaranya kondisinya udah mulai membaik. Jadi pengen ketemu sekali lagi sebelum mereka pulang, dan insya Allah aku juga sama teman-teman, ada Ratna Gali, ada Vicky Shu juga, ada Hamidah. Jadi kita pengen galang dana buat bantu mereka untuk kepulangannya. Jadi kayak kita pengen cari patungan supaya mereka bisa sampai ke tanah airnya lagi. Terkait dukungan dan bantuan yang diterima, warga Suriah berterima kasih kepada para relawan Indonesia dan rakyat Indonesia. Ya pemirsa, tiket laga kualifikasi Piala Dunia Timnas Indonesia melawan Cina 5 Juni mendatang benar-benar telah habis terjual. Tiket pertandingan Indonesia versus Cina tak tersisa lagi pemirsa setelah penjualan pada Senin kemarin. Informasi soal tiket yang laku terjual dikabarkan di akun media sosial Timnas Indonesia. Tahap pertama pada Kamis 15 Mei 2025, 80% tiket telah terjual habis hanya dalam 5 jam untuk pertandingan ke-9 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemudian 20% tiket dijual pada hari Senin lalu dan langsung ludes.
PSSI menyediakan sekitar 70.000 tiket dari 76.000 kapasitas Stadion Utama Gelora Bung Karno. Harga tiket Indonesia melawan Cina tidak mengalami peningkatan atau sama dengan pertandingan sebelumnya saat menjamu Bahrain pada 25 Maret lalu. Pemirsa, gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner Senin malam telah mendarat di Bali, siap membela skuad Garuda di 2 sisa laga terakhir dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, momen kedatangan Ivar Jenner ini diunggu driver wisatawan yang menjemput langsung di bandara. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Dan setelah ini Anda bisa menyaksikan iNews Sports pagi, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di iNews. Dan pemirsa, Anda bisa menemukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id, dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan kembali di kanal YouTube @official_inews. Akhirnya saya Bayu Pradana dan saya Esmiata Nia pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Inilah momen kedatangan Ivar Jenner, gelandang timnas Indonesia yang dijemput langsung jasa driver wisatawan di Bandara Ngurah Rai, Bali. Ivar Jenner datang pada malam hari bersama beberapa orang temannya, mengaku akan berlibur lebih dulu sebelum mengikuti pemusatan latihan skuad Garuda yang akan mulai dilakukan akhir pekan ini. Saat di bandara, Ivar sempat terlihat dengan santai menggunakan bus di dalam bandara bersama penumpang lain. Ivar disebut driver diantarkan langsung ke salah satu hotel untuk makan malam. Sebelumnya Marcelino hingga Asnawi juga telah berada di Bali bersiap mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia jelang 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026.